Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Bagaimana sikap kita kalau kita mempunyai seseorang yang selalu ada untuk kita? Selalu siap mendengarkan, selalu mengerti apa yang menjadi keinginan terdalam dari hati kita. Selalu mendukung, selalu memperhatikan, dan banyak memperhatikan hal-hal kecil yang menjadi kebaikan kita. Tentu kita bahagia sekali, semua orang membutuhkannya. Namun pertanyaannya, apakah semua orang mendapatkannya? Tidak semua orang mendapatkannya tentu. Karena dibutuhkan terutama adalah kematangan pribadi dalam berelasi, dalam menghormati orang lain. Karena sebetulnya ketika kita mempunyai seseorang yang sangat respek kepada kita, selalu ada untuk kita, penuh perhatian, selalu siap mendengarkan, selalu menolong saat kita membutuhkan, itu adalah cerminan dari kedewasaan kita. Karena reaksi, respon konsisten dari orang lain merupakan cerminan dari kualitas pribadi kita. Kalau kita bertumbuh, maka sebetulnya kita bisa mendapatkan hal-hal itu. Banyak relasi tidak berhasil dengan baik karena tidak diiringi oleh pertumbuhan pribadi. Apalagi yang satu bertumbuh, yang satu tidak. Itu akan mengalami ketegangan, perselisihan, salah paham, tidak dimengerti, dan akhirnya tidak bahagia. Maka dalam relasi dibutuhkan pertumbuhan pribadi, kualitas pribadi, kematangan pribadi. Dan itu perlu, karena kematangan pribadi tidak terjadi begitu saja. Menyangkut ketiga dimensi yang menyusun eksistensi kita sebagai pribadi, yaitu secara fisik, emosional, dan psikologis, serta juga rohani. Ketiga-tiganya harus bertumbuh, ketiga-tiganya harus seimbang. Dan dengan demikian itu memancar. Orang-orang di sekitar kita adalah cerminan dari karakter dan kualitas pribadi kita. Maka kita tidak bisa mengharapkan orang lain merespon seperti yang kita maksudkan kalau kita sendiri tidak memancarkan energi positif, karakter yang sesuai, yang memicu, menarik yang terbaik dari orang-orang di sekitar kita. Kabar baiknya adalah semuanya tergantung kita. Semuanya ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya, bagaimana kita mengelolanya. Dan yang menarik adalah kita semua mempunyai cukup untuk sungguh-sungguh bisa mengasihi, untuk sungguh-sungguh bisa perhatian, untuk sungguh-sungguh bisa berempati, untuk sungguh-sungguh bisa bertumbuh dalam karakter, baik secara fisik, psikologis, emosional maupun secara rohani. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan, kamu adalah bait Roh Kudus. Ketika kita diciptakan, Allah mengembuskan rohnya. Jadi roh di dalam diri kita sebetulnya adalah roh Allah yang dibagikan kepada kita. Karena itu sifatnya ilahi, tanpa batas, luas, lega, dan mampu melampaui apa saja. Karena itu baik secara fisik, emosional, psikologis, dan rohani, kita mempunyai bekal cukup untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh, berkualitas, yang bisa memancarkan energi positif, sehingga tercermin pada orang-orang di sekitar kita, yang selalu ada untuk kita, yang selalu mengikuti
apa yang kita sampaikan karena memang patut untuk diteladani. Selalu siap menolong, selalu terbuka untuk memberikan waktu dan perhatiannya kepada kita. Karena mereka mengalami sendiri. Energi positif itu muncul dengan sendirinya. Maka ada ungkapan, kalau kita berada di dalam relasi yang tepat, kita tidak perlu mengemis perhatian, mengemis cinta, mengemis rasa hormat, mengemis waktu. Karena dalam relasi yang tepat, kita mendapatkannya secara sukarela, secara berlimpah-limpah. Karena sebetulnya kelimpahan itu sudah ada di dalam diri kita terlebih dahulu. Yaitu ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Seseorang yang sadar bahwa dirinya adalah bait Roh Kudus, dia akan respect terhadap dirinya. Dia akan memberi waktu. Dia akan mengasihinya. Mengasihi roh yang tinggal di dalam dirinya dengan rasa hormat yang pantas, dengan rasa cinta dan devosi yang sesuai, merasa nyaman, dan siap juga membersihkan diri supaya menjadi bait Roh Kudus yang layak. Dan dengan demikian, orang akan datang untuk bertemu Sang Roh yang menghidupkan itu. Perbandingannya mungkin seperti ini. Kalau di dalam sebuah gereja, sekitarnya kotor, ada banyak kotoran binatang, debu di mana-mana. Meskipun itu gereja, orang tidak akan masuk. Atau tempat ibadah, orang tidak akan masuk. Kita perlu membersihkan lingkungan tempat ibadah itu supaya bersih. Menanami pohon supaya nyaman, supaya banyak burung-burung berkicau di pagi hari. Dan membuat suasana sungguh-sungguh mendukung untuk hadir, untuk mengalami kasih Allah. Nah, kalau seperti itu, orang pasti akan datang karena mendapatkan kedamaian, mendapatkan rasa nyaman. Sama kalau di dalam diri kita sadar bahwa kita adalah bait Roh Kudus, kita akan menata diri, membersihkan diri, kata-kata, pikiran, dan tingkah laku supaya menjadi tempat yang pantas untuk Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Dan dari situ memancar energi positif, kasih, pengampunan, kelegaan, kesembuhan. Dan dengan sendirinya orang-orang akan ada di sekitarnya dengan ikhlas memberikan perhatian, cinta, waktu, devosi. Karena Allah bersemayam di dalam diri saya, di dalam diri Anda. Terutama Allah yang adalah roh itu bertahta di dalam diri kita dengan kuasa kasih-Nya. Mengasihi kita tanpa batas, membuat kita merasa nyaman, dan karena itu juga memancarkan kedamaian, kesembuhan, yang membuat orang lain juga merasakan kehadiran Tuhan yang ada di dalam diri kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.